Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk mendengarkan sedikit dari hasil menyusun tes instrumen standar Valisai dan pilihan berganda berbasis HOTS. Tugas ini untuk mengisi nilai ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelum kita masuk, apa itu sih soal HOTS? HOTS itu adalah High Order Thinking Skill yang merupakan salah satu cara untuk melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi yang diharapkan hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan dapat membekali dirinya memiliki keterampilan yang dibutuhkan di hari ke depan. HOTS, High Order Thinking Skill itu terdiri dari create, menciptakan, evaluate, mengevaluasi, analisis, menganalisis. Sebuah soal dikategorikan sebagai soal HOTS harus memiliki 3 karakteristik berikut. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, memiliki basis permasalahan kontekstual. Ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Indikator dalam soal HOTS meliputi 3 indikator, yaitu menganalisis itu C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasikan itu C6. Apa sih C4 itu? C4 atau disebut dengan level menganalisis, siswa akan lebih ditekankan pada bagaimana berpikir kritis secara operasional. Menganalisa terdiri dari kemampuan atau keterampilan membedakan, mengorganisasikan, dan menghubungkan kata kerja operasional. Yang digunakan adalah membandingkan, mengkritisi, mengurutkan, membedakan, dan menentukan. Ada pula dengan level mengevaluasi C5. Mengevaluasi berarti membuat keputusan berdasarkan kriteria yang standar, seperti mengecek dan mengkritik. Kata kerja operasional yang digunakan adalah mengevaluasi, yang artinya memilih, menyeleksi, menilai, menyanggah, dan memberikan pendapat. Level mengkreasi ataupun C6 pada soal HOTS. Soal pada level C6 menuntut kemampuan siswa untuk merancang, membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, memperbaharui, menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah. Kata kerja operasional yang digunakan adalah memperjelas, menafsirkan, dan memprediksi. Ada pula beberapa tips membuat soal HOTS. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran. Sebelum membuat soal, tentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kira-kira apa sih yang diinginkan untuk mencapai oleh siswa mempelajari materi tersebut? Yang kedua, pilih topik yang tepat dan tentukan jenis pertanyaannya. Yang ketiga, gunakan kata kunci. Ada beberapa kata kunci yang bisa Anda gunakan dalam penyusunan soal HOTS, seperti mengapa, bagaimana, apa yang terjadi jika, jelaskan, dan sebagainya. Yang keempat, membuat soal konteks yang menarik. Dengan membuat konteks atau situasi yang menarik,
siswa menjadi lebih tertarik. Membuat konteks ini itu caranya dengan kita menambahkan sesuatu yang agar siswa itu tidak jenuh melihatnya. Tidak hanya sekedar memiliki jawaban yang tersedia, soal yang diberikan mampu mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Soal merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata. Yang kelima, bentuk soal yang beragam. Bentuk soal beragam menggambarkan kemampuan siswa sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan penilaian dilakukan secara objektif sehingga dapat menjamin akuntabilitas penilaian. Berikut beberapa alternatif bentuk soal yang Anda dapat gunakan menulis butir soal HOTS berdasarkan model. Adapun model pilihan berganda dan esai. Jika pilihan berganda, kita bisa menggunakan opsi yang pertama dengan opsi bentuk soal yang terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban. Tetapi pilihan jawaban sendiri terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Jawaban yang benar diberikan skor 1, jika salah 0. Yang opsi kedua, pilihan ganda kompleks, benar atau salah, ya atau tidak. Bentuk soal pilihan ganda kompleks ini dapat menguji pemahaman siswa terhadap suatu permasalahan secara komprehensif terhadap soal. Yang kedua, adapun berdasarkan model esai, ada opsi pertamanya mencocokkan. Bentuk soal mencocokkan atau matching ini adapun dari model esai tadi mencocokkan atau matching ini tersusun dalam 2 deret butir tes, di mana deret pertama terdiri dari pertanyaan atau pernyataan. Pertanyaan atau pernyataan tersebut diberikan nomor, misalnya 1 sampai 10. Deret kedua merupakan jawaban dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan pada deret pertama. Jawaban pada deret kedua diberikan penanda yang berbeda dengan deret pertama, misalnya menggunakan huruf seperti A sampai J. Adapun yang opsi kedua, isian atau melengkapi bentuk soal ini menuntut siswa untuk menjawab dengan cara mengisi bagaimana dalam kalimat pernyataan yang rumpang dengan kata frasa, angka maupun simbol. Adapun yang ketiga, uraian. Dalam bentuk soal uraian ini siswa dituntut untuk dapat mengekspresikan pendapatnya menggunakan kata-kata yang disusun sendiri berdasarkan apa yang diketahui ataupun yang dipelajari sebelumnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Sebelum saya tutup, adapun pantun, pergi ke pasar lewat jalan raya, sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Selamat pagi.